Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam Dialog Aini Jabar. Pak Kapolresta tadi sempat sedikit membahas juga soal geng motor di Kabupaten Bandung. Seperti apa perkembangannya? Kita ketahui bahwa beberapa kasus yang mungkin sempat menjadi sorotan adalah soal geng motor, lalu juga adanya balap liar ataupun bahkan juga begal seperti itu. Apakah ini juga menjadi fokus perhatian nih Pak? Ya, semua perbuatan pidana pada hakikatnya adalah menjadi fokus perhatian kami. Termasuk diantaranya adalah geng motor. Geng motor ini kami melihat bahwa kami telah melakukan kegiatan preemptif yang tadi sudah kami sampaikan. Kami mengedukasi, kami juga melibatkan berbagai stakeholder terkait untuk bisa meredam minat daripada itu. Bahkan kami datang ke sekolah-sekolah. Kami datang ke sekolah-sekolah dalam program kami namanya Boles Goes to School. Kami menjadi inspektur upacara karena beberapa kali kasus geng motor ini yang dilakukan adalah pelajar, masih SMA. Dan kami menyampaikan bahwa nggak ada keren-kerennya tuh geng motor. Begitu udah kena, kemudian berhadapan dengan hukum, nangis juga kok. Yang keren itu adalah ketika nilainya bagus, organisasinya bagus, prestasi olahraganya bagus, diberi applause. Ya kalau cowok yang main basket, cewek-ceweknya tepuk tangan gitu ya, itu lebih keren. Daripada harus menunjukkan dirinya bad boy dengan geng motor. Itu nggak ada kerennya sama sekali. Makanya begitu kalau ada geng motor, anak-anak muda, anak-anak pelajar SMA, kami sampaikan, kami hadirkan orang tuanya, bersujud dia nangis depan orang tuanya. Dan hal itu menurut kami nggak keren dibandingkan dengan yang berprestasi, baik itu pendidikan maupun olahraga. Selain kami melakukan kegiatan preemptif, kami melakukan kegiatan preventif, pencegahan. Pencegahannya dengan kami melakukan patroli. Kemudian kami datangi simpul-simpul di mana teman-teman para remaja geng motor ini berkumpul, kami datangi. Dan yang terakhir ya represif, penegakan hukum. Ketika itu terjadi geng motor, ya kami harus melakukan penerapan asas equality before the law. Semua adalah sama di hadapan hukum. Dan ketika itu ada geng motor yang melakukan perlawanan pada petugas, maka berdasarkan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan, di ekskalasi nomor 6, yang ke-6 itu bahwa itu boleh dilakukan tembak di tempat. Yang intinya adalah ancaman itu terhenti seketika. Justru ketika tidak dilakukan tembak di tempat dan ancaman itu tidak berhenti dan itu bisa melukai petugas ataupun masyarakat, di situ justru polisi dianggap tidak profesional. Dengan niat untuk melindungi masyarakat, maka tembak di tempat itu bisa berlaku. Dan sebelum kami lakukan upaya tembak di tempat, berkali-kali kami sudah menyampaikan bahwa ketika ada geng motor yang meresahkan, kami akan lakukan tembak di tempat. Dan begitu ada kejadian, kami buktikan bahwa kami lakukan tembak di tempat saat itu. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini mereda, dan kami harapkan terus mereda. Silakan lakukan kegiatan-kegiatan lebih positif daripada ikut-ikutan geng motor. Kasihan, orang tuanya sedih. Begitu udah tertangkap oleh hukum, oleh polisi, berhadapan dengan hukum, maka harus berhadapan dengan ancaman hukuman sanksi pidana yang ada. Baik. Nah, masih terkait juga penghargaan Hugeng Award ini soal inovasi nih Pak. Nah, PR apa yang menjadi perhatian dari Pak Kusworo sendiri di saat ini, saat menjabat menjadi Kapolresta Bandung, PR-nya seperti apa, dan inovasi apa yang nanti ke depan akan kembali diterapkan, atau mungkin ada ide lebih lagi nih Pak? September 2022 memang kami melaunching aplikasi Sikasep, Surat Keterangan Kehilangan SPKT Polresta Bandung. Jadi Sikasep itu bukan si cakep gitu, bukan sebetulnya. Sebetulnya karena disingkat Surat Keterangan Kehilangan SPKT, Sukasep sebetulnya. Cuman karena kami kawinkan dengan kearifan lokal, jadinya Sikasep. Nah, terakhir 1 bulan lalu kami melaunching aplikasi yang namanya Cegah Stunting Polresta Bandung. Karena Bapak Presiden di awal 2023 juga mengumpulkan Forkopimda tingkat kabupaten, provinsi, menyampaikan bahwa langkah-langkah pencegahan stunting ini merupakan upaya bersama. Sehingga kami berpikir apa yang bisa kami lakukan untuk menekan hal itu, ya kami berbuat. Kami membuat aplikasi Cegah Stunting, di mana aplikasi Cegah Stunting ini bisa didownload oleh para ibu-ibu yang akan hamil, atau yang hamil, atau yang punya anak balita. Tentang bagaimana edukasi tentang apa itu stunted, apa itu stunting, bagaimana gejalanya, bagaimana pencegahannya, dan apa upayanya,
ada batasan kategori normal dengan stunted dan lain sebagainya. Ini semoga bermanfaat. Kedepannya nanti kami akan lihat ketika masyarakat ada yang bisa kami perbuat lagi bermanfaat untuk masyarakat, kami akan lakukan. Oke, pencegahan stunting ini yang menjadi fokus juga ya Pak ya. Iya. Terutama ini bagi ibu-ibu nih Pak ya yang ada di Kabupaten Bandung ataupun juga para istri. Tapi berbincang soal ibu-ibu ataupun juga istri, peran serta istri Anda tentunya juga dalam mendukung kegiatan Anda yaitu Ibu Cut Laura Kuasarina. Iya. Seperti apa Pak dukungan istri, keluarga? Dukungan istri, alhamdulillah. Istri saya tidak pernah mengeluh tentang tugas saya sebagai polisi dan selalu mensupport, mendukung apapun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam hal positif untuk kedinasan. Dan dalam kebayangkarian juga insya Allah bisa di-browsing mungkin kegiatannya juga alhamdulillah juga aktif ya. Dan semoga intinya kami berpikir semoga kami berdua bisa bermanfaat buat masyarakat. Dukungan penuh istri sangat penting Pak dalam menjalankan tugas-tugas Anda. Jadi dengan didukung oleh istri, dengan keluarga, kami bisa fokus 100% totalitas untuk kedinasan. Termasuk anak-anak Anda Pak? Ini ada berapa nih Pak putra-putri? Kami ada 2 kebetulan, alhamdulillah. Yang pertama laki-laki, Said Arkan Bakhtiar, kelas 3 SMP. Yang kedua perempuan, Syarifah Aurelia Anabel, kelas 6 SD. Ini dengan cukup banyaknya giat yang hampir setiap hari dan bahkan juga mungkin bolak-balik nih Pak, ke satu tempat-tempat lainnya. Bagaimana membagi waktu dengan keluarga nih Pak? Iya, kalau menurut kami kedekatan dengan keluarga itu bisa dibangun bukan hanya secara kuantitas, tapi kualitas. Jadi banyak waktu pun kita habiskan bersama dengan keluarga, tapi itu nggak produktif, itu tidak lebih baik dibandingkan sedikit waktu, mungkin 1-2 jam setiap hari, tapi kita diskusi intens, apa ada masalah apa, kita berikan solusi apa. Sesekali kita harus bercanda sama keluarga, sama anak, jangan terus tegang. Anak harus merasa nyaman untuk memberikan informasi kepada orang tua, dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa kami lakukan. Diajak kemana Pak biasanya Pak untuk meluangkan dalam kadang healing mungkin Pak bersama keluarga biasanya? Kalau healing biasanya kami nonton bioskop sih. Nonton bioskop ya Pak? Nonton bioskop dan kami selalu ambil nilai-nilai apa yang positif di situ. Dan ada hal yang kamu bisa lakukan, ada hal yang kamu nggak bisa lakukan. Itu kita ambil sambil diskusi, menceritakan film, tapi kita masuk ke dalam kehidupan. Mana yang baik dan mana yang buruk. Menarik sekali. Itu dia akhirnya mungkin dengan dukungan keluarga juga bertugas secara penuh hati ini juga untuk masyarakat juga bisa dilaksanakan ya Pak ya? Iya, kurang lebih demikian ya. Perbincangan kita ini tampaknya juga harus kita akhiri sebetulnya cukup hangat sekali dan seharusnya saya punya pertanyaan lainnya nih Pak yang harus saya sampaikan, tetapi karena keterbatasan waktu mungkin terakhir terutama soal pelayanan kepada masyarakat dan juga terutama penghargaan dari masyarakat sendiri melalui Hugeng Award ini, apa yang mungkin ingin Anda sampaikan terakhir nih Pak kepada masyarakat terutama khususnya warga Kabupaten Bandung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kapolresta Bandung dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang telah mempercayai kepolisian berkaitan dengan problematika, permasalahan, keamanan dan ketertiban. Kami tentunya dalam menjaga keamanan butuh dukungan serta para masyarakat, teman-teman semua, ketika kami melaksanakan kegiatan preemptif. Kami mengedukasi tentunya harus ada getuk tular ya kalau bahasa Jawa ya. Jadi kami menginformasikan hal yang baik, tentunya masyarakat juga saling menyampaikan apa yang disampaikan oleh kepolisian dalam menjaga keamanan ketertiban. Kemudian kami melaksanakan kegiatan preventif dengan cara melaksanakan patroli, melaksanakan kegiatan penyelidikan. Nah, pada saat patroli ini juga kami sangat bersyukur seandainya masyarakat juga memiliki kegiatan yang sama, seperti ronda, kemudian menjaga barang bawaannya, menjaga properti pribadinya dengan lebih aware, seperti punya motornya dilengkapi dengan kunci ganda. Kemudian punya rumahnya juga dipasangi teralis, dipasangi gembok. Artinya kejahatan itu terjadi kan karena adanya niat dan kesempatan. Niatnya kita tekan dengan kita memberikan edukasi preemptif tadi, kesempatannya kita tekan dengan kita melaksanakan kegiatan langkah-langkah preventif pencegahan. Ketika kami sudah laksanakan patroli pun preemptif sudah lakukan, kejahatan tetap terjadi, maka
kami juga butuh peran serta masyarakat ketika masyarakat memiliki informasi berkaitan dengan kejahatan yang sedang kami lakukan penyelidikan. Ketika informasi itu kami dapat, kami serap dengan cepat, maka cepat juga kami lakukan langkah-langkah kepolisian. Ketika kami sudah tangkap pelakunya, kami juga akan lakukan sosialisasi. Ini perbuatan yang dilakukan, ancaman hukumannya apa yang dilanggar, berapa ancaman hukuman pidana penjaranya, mudah-mudahan itu bisa menekan niat daripada para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatannya. Sehingga peran serta masyarakat dibutuhkan, mohon tetap kerjasama dengan kepolisian, berikan informasi secara cepat dan akurat kepada kepolisian, dan insya Allah kami juga akan berikan upaya maksimal yang kami bisa lakukan untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Baik, Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, terima kasih banyak dan kami ucapkan sekali lagi selamat atas penghargaan Ugeng Award-nya Pak. Tentunya salam presisi untuk rekan-rekan di Polresta Bandung. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita pada kesempatan kali ini bersama Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, dan juga Anda bisa kembali menyimak perbincangan kita melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.